Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan wa rawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Dawud dalam sunannya beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ma baina sama'in ila sama'in maisaratu kadza wa kadza. Sesungguhnya jarak antara satu langit ke langit yang lain itu jaraknya sekian dan sekian. Wa dzakara al-khabara ila qawlihi. Dan Abu Dawud menyebutkan kelanjutan hadisnya, dan di akhir hadis Nabi mengatakan wa fawqa dzalika al-'arsyu. Dan di atas semua langit itu ada arsy. Allah subhanahu fawqa dzalika. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Fahadha ma ashbahahu mimma ajma'a as-salafu rahimahullahu ala naqlihi. Inilah dalil-dalil dan yang semisalnya yang disepakati oleh para salaf rahimahumullah penukilannya. Wa qabulihi, dan juga diterima oleh para salaf semuanya. Mereka sepakat untuk menerimanya. Lam yata'arradu li raddihi. Mereka tidak menolak sedikit pun. Wala ta'wilihi, dan mereka tidak melakukan ta'wil terhadap dalil tersebut. Wala tashbihi, dan mereka juga tidak melakukan tashbih terhadap sifat-sifat Allah yang ada pada dalil tersebut. Wala tamtsilihi, dan mereka juga tidak melakukan tamtsil. Su'ila al-Imamu Malikun Ibnu Anasin rahimahullahu. Al-Imam Malik bin Anas ditanya, faqila ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Ar-Rahman ada di atas arsy, ia beristiwa. Surah Thaha ayat 5. Maka orang ini bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Faqala, maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu tidak majhul maknanya. Artinya istiwa itu maklum. Istiwa itu sudah kita ketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Sedangkan bagaimananya Allah istiwa ghairu ma'qul, tidak bisa kita ketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya itu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyahnya itu adalah bid'ah. Thumma amara birrajuli fa akhraja. Kemudian Imam Malik memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan si penanya tersebut. Artinya Imam Malik benci dan marah kepada orang yang bertanya tersebut karena dia menanyakan kaifiyah dari sifat Allah dan dia tidak mengimani makna dari istiwa. Kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 34. Syekh Al-Qusayyir mengatakan al-arsyu sarirun dzu qawaima. Arsy adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang. Tahmiluhu al-malaikatu, yang diangkat oleh para malaikat. Wa huwa kal-qubbati 'alal 'alami. Dan arsy itu seperti kubah yang melingkupi alam semesta. Wa huwa saqful makhluqati, dan dia adalah atap dari seluruh makhluk. Wala yuqaddiru qadrahu illa Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui kadarnya, tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arsyuhu 'alal ma'i. Arsy-nya Allah ada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-mizanu yakhfadu wa yarfa'u. Dan di tangan Allah yang lain terdapat al-mizan, yang Allah turunkan terkadang dan terkadang Allah yarfa', terkadang Allah angkat. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa." Kalau kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannati. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Wa minhu tafjuru anharul jannati. Dan dari surga Firdauslah mengalir sungai-sungai.
mengalir sungai-sungai di surga. Wasaqfuhu 'arsyur rahmani, dan atap dari surga Firdaus adalah 'arsy-Nya Ar-Rahman. Rawahu Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa jaa'a fil hadits sahih fi sifatil kursi, dan terdapat dalam hadis yang sahih tentang sifat atau ciri-ciri dari kursi, dari al-kursi. Jadi ada makhluk Allah yang namanya al-kursi. Alladzi akhbara Allah Ta'ala anhu, yaitu makhluk yang bernama al-kursi yang Allah kabarkan. Annahu wasi'as samawati wal arda, bahwasanya luasnya al-kursi mencakup langit-langit dan bumi. Mencakup semua langit dan bumi. Wa annahu binisbati lil arsy ka hilqatin ulqiyat baina dhahrai falatin. Dan ukuran kursi jika dibandingkan dengan arsy itu seperti hilqah, seperti cincin yang dilemparkan ke tengah-tengah tanah lapang. Wal fallatu, dan yang dimaksud dengan al-fallah al-ardul wasi'atu allati takunu mar'an li an'amin nasi, adalah tanah yang luas yang menjadi tempat untuk menggembala binatang ternaknya manusia. Jadi ukuran kursi dibanding dengan arsy adalah seperti cincin yang dilemparkan ke tanah lapang tempat menggembala binatang. Menunjukkan kursi Allah itu jauh lebih kecil dibanding arsy. Arsy sangat luas. Padahal kursi Allah itu melingkupi seluruh langit dan bumi. Ya, kita bayangkan betapa makhluk-makhluk Allah yang bernama Al-Arsy, yang bernama Al-Kursi, ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat besar sekali. Kemudian kita kembali ke atas ke matan Lum'atul I'tiqad. Ibnu Qudamah mengatakan faslun wa min sifatillahi ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah annahu mutakallimun bi kalamin qadimin. Bahwasanya Allah itu mutakallim, bisa berbicara, bisa berfirman, bisa berkata-kata bi kalamin qadimin, dengan perkataan yang sifatnya qadim. Nanti akan kita baca penjelasan Syekh Al-Qusair tentang masalah qadim ini. Yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi, dengan perkataan yang bisa didengar oleh orang-orang atau oleh para makhluknya yang Allah kehendaki. Contohnya, sami'ahu Musa alaihi salamu minhu min ghairi wasitatin. Nabi Musa alaihi salam mendengar perkataan Allah, mendengar kalam Allah dari Allah sendiri, min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibrilu alaihi salamu, demikian juga perkataan Allah didengar oleh malaikat Jibril. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan juga makhluk-makhluk Allah, yaitu para malaikatnya dan juga para rasulnya yang Allah izinkan untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar perkataan Allah. Wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minina fil akhirati. Demikian juga Allah Ta'ala yukallim, berbicara dengan orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Wa yukallimunahu, dan orang-orang beriman juga membalas perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'dhanu lahum fayazurunahu, dan Allah Ta'ala juga mengizinkan mereka sehingga mereka orang-orang beriman bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Surat An-Nisa ayat 164. Ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala bicara, Allah Ta'ala mutakallimun, bisa berfirman. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau di antara manusia untuk mendapatkan risalah dariku dan untuk mendengar perkataanku. Surat Al-A'raf ayat 144. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum man kallamallahu, di antara mereka ada makhluk, ada orang yang Allah ajak bicara. Surat Al-Baqarah ayat 253. Waqala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman,
Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Dan tidaklah Allah mengajak bicara kepada manusia kecuali itu merupakan wahyu. Aw min wara'i hijab, atau Allah bicara dengan mereka dari balik hijab. Surat Asy-Syura ayat 51. Qala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Sesungguhnya aku, wahai Musa, adalah Rabbmu, maka lepaslah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah yang bernama Tuwa. Surah Thaha ayat ke-12. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah. Maka sembahlah aku, wahai Musa. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Surat Thaha ayat ke-14. Wa ghairu jaizin ay yaqula hadza ahadun ghairullahi. Dan tidak mungkin ada satupun yang boleh mengatakan perkataan seperti itu kecuali Allah. Perhatikan. Perkataannya tadi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Ya, di sini menggunakan kata ganti orang pertama, aku. Enggak mungkin ini yang berkata adalah yang lain. Karena ahlul kalam ada yang mengatakan, oh ini yang berkata bukan Allah. Namun yang berkata adalah pohon. Yang berkata adalah ruh. Itu malaikat Jibril. Maka ini nggak mungkin, kata Ibnu Qudamah, nggak mungkin berkata demikian pohon. Nggak mungkin yang berkata demikian malaikat Jibril. Yang berkata demikian adalah Allah langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita baca catatan kaki nomor 1 di halaman 35. Al-kalamu min sifatillahi al-karimati al-azimati ad-dallati ala kamalihi wa jalalihi. Sifat kalam, sifat bahwasanya Allah bisa berfirman, merupakan sifat Allah yang mulia, yang agung, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Wa huwa qadimun naw'i mutajaddidun aw hadithul ahadi. Dan sifat kalam ini qadimun naw'. Jenisnya itu qadim. Qadim itu artinya sifat ini sudah ada sejak dahulu. Kan Allah itu ada suatu masa di mana Allah tidak bicara, kemudian Allah baru bicara. Tidak. Namun sifatnya sudah ada sejak dahulu. Namun itu dari sisi nau'nya. Jenis sifatnya sudah ada sejak dahulu. Namun mutajaddidu aw hadithul ahadi. Ahadnya, persatuan perkataannya itu mutajaddid aw hadith. Itu baru. Persatuan katanya baru, artinya ada perkataan-perkataan yang Allah baru katakan. Ya, setelah Allah berkata yang lain lagi. Setelah itu Allah berkata yang lain lagi. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena orang-orang yang menolak sifat kalam Allah, mereka membuat syubhat. Kata mereka, kalau Allah itu kalam, kalau Allah itu bisa berbicara, maka bicaranya Allah itu qadim apa hadis? Bicaranya Allah itu sudah ada sejak dahulu atau Allah baru bicara? Kalau Allah sudah bicara sejak dahulu, maka Allah bicara terus-menerus atau berhenti-berhenti atau bagaimana, kata mereka. Jadi mereka ingin membuat syubhat supaya orang akhirnya menolak sifat kalam Allah. Maka jawaban ringkasnya, ya sebetulnya ini pembahasan yang cukup rumit, ya, namun dengan bahasa yang ringkas, sifat kalam Allah itu qadimun naw' mutajaddidul ahad atau hadithul ahad. Nau'nya jenisnya itu qadim, Allah sudah kalam sejak dahulu, namun persatuan katanya, persatuan kalamnya, itu hadithun atau mutajaddidun, itu baru. Jadi ada kata-kata kalam-kalam yang baru yang Allah katakan. Fahuwa minas sifati dzatiyatil fi'liyati al-nahwu tali. Dan sifat kalam adalah sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah dengan rincian sebagai berikut. Al-alif yang pertama, min haitsu ta'alluquha wa qiyamuha birrabbi subhanahu wa ittisafuhu biha. Dari sisi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan penyematan sifat kalam ini kepada zat Allah Subhanahu wa taala,
bahwa minas sifatid dzatiyah, maka sifat kalam termasuk sifat dzatiyah. Yang kedua, wa min haitsu ta'alluquha bi qudratillahi wa masyiatihi, bahwa minas sifatil fi'liyati, dari sisi kaitannya dengan kudrah Allah, dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah, maka kalam termasuk sifat fi'liyah. Fa idza kana minal ma'lumi anna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu kamilal qudrati nafidhal masyiati. Nah, sudah menjadi hal yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah itu terus-menerus dan akan selalu dalam keadaan sempurna kudrahnya dan bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan. Yang pertama, ulima annahu subhanahu lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus berkata-kata, berbicara. Ya, kalau ada orang ahlul kalam atau nufatus sifat bertanya, Allah itu bicaranya terus-menerus, tidak berhenti, atau Allah sekarang sudah tidak bicara lagi, hanya dahulu saja, ataukah Allah bicara lalu berhenti, atau bagaimana? Maka kita katakan, mata sya'a idza sya'a kaifa sya'a. Allah Ta'ala bicara kapanpun Allah inginkan, ya, ketika Allah inginkan, dan bagaimanapun caranya yang Allah inginkan. Ini nggak perlu pusing, ya, memikirkan apakah Allah itu terus-menerus, apakah berhenti-berhenti, apakah sudah tidak bicara lagi. Maka jawaban paling ringkasnya, Allah itu mutakalliman mata sya'a idza sya'a kaifa sya'a. Allah bicara kapanpun Allah inginkan, ketika Allah inginkan, dan bagaimanapun caranya Allah inginkan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali anna al-kalama min a'zami sifatil kamali allati yastahilu nafyuha 'anillahi ta'ala. Bahwasanya sifat kalam adalah salah satu sifat yang paling agung, sifat sempurna yang paling agung. Sebagaimana manusia, ketika ada manusia yang nggak bisa kalam, nggak bisa ngomong, maka ini manusia tersebut punya kekurangan, punya aib. Maka sifat bisa ngomong, sifat bisa berbicara, bisa kalam, ini sifat sempurna, sifat terpuji, sifat yang bagus. Maka yastahilu nafyuha 'anillahi ta'ala, maka mustahil untuk menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kalimatuhu ghairu mutanahiyatin fala tafna wa la tabida. Kalimat Allah, kata-kata yang Allah ucapkan, ya Allah, ghairu mutanahiyatin, tidak berhenti. Fala tafna wa la tabida, maka tidak akan fana, tidak akan rusak, dan tidak akan tabida, tidak akan binasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah, andaikan laut semuanya dijadikan bahan untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahru, maka air laut itu akan habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum tertulis semua kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi air laut tersebut berkali-kali lipat. Surat Al-Kahfi ayat 109. Falam yaqdurillaha ta'ala haqqa qadrihi man za'ama anna kalamahu makhluqun min jumlatil makhluqati allati tantahi. Maka orang-orang yang mengklaim bahwasanya perkataan Allah, kalamullah itu makhlukun adalah makhluk min jumlatil makhluqat, dan termasuk makhluk Allah allati tantahi, yang akan habis, mereka lam yaqdurillaha haqqa qadrihi, mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Maka ini salah satu bantahan bagi orang yang mengatakan kalamullah itu makhluk. Kalau kalamullah itu makhluk, berarti kalamullah itu fana, kalamullah akan binasa, akan habis. Sedangkan ayat Quran mengatakan bahwasanya kalamullah, perkataan Allah, kalau ditulis dengan air laut seluruhnya, bahkan didatangkan lagi air laut, kemudian habis, didatangkan lagi air laut, kemudian habis seterusnya, maka belum habis kalimat Allah, tidak akan bisa untuk menulis seluruh kalimat Allah. Maka kalimat Allah itu tidak fana, tidak akan habis. Menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah itu tidak fana, demikian juga kalamullah juga tidak fana. Wa tasawwuru hadzal qawli kafin fi raddihi
wal qanaati bi butlanihi. Maka penggambaran yang seperti ini itu sudah cukup untuk membantah orang-orang yang berpendapat bahwasanya kalam Allah adalah makhluk dan sudah mencukupi untuk menunjukkan kebatilan pendapat tersebut. Fahuwa ta'ala mutakallimun idza syaa'a kaifa syaa'a bima syaa'a. Maka Allah Ta'ala itu berfirman, berkata-kata ketika Allah kehendaki, bagaimanapun Allah kehendaki dan apapun kata-kata yang Allah ingin ucapkan. Walam yazal wala yazalu bisifatil kalami ma'rufan mausufan. Dan Allah terus-menerus disifati dengan sifat al-kalam, dengan perkataan, dengan kalam yang ma'ruf dan dengan kalam yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalam Allah yang merupakan makhluk sedikit pun, seluruhnya merupakan sifat Allah. Wa kalamuhu ta'ala min sifatihi dzatiyatil fi'liyati. Dan kalam Allah Ta'ala merupakan sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Fahuwa ghairu makhluqin. Maka kalam Allah itu bukan makhluk. Kalau kalam Allah adalah sifat, berarti itu bagian dari Allah. Sehingga dia bukan makhluk. Kasairi sifati af'alihi, sebagaimana sifat-sifat fi'liyah yang lain. Allah Ta'ala firman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Surat An-Nisa ayat 164. Fa'abbara subhanahu bil masdari ad-dali 'alal haqiqati. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengungkapkan dengan masdar. Taklima, ini masdar. Allah Ta'ala menggunakan masdar, isim masdar di sini. Yang ini menunjukkan 'alal haqiqah. Untuk menunjukkan bahwasanya kalamullah itu hakiki, linafi tawahumil majazi, untuk menafikan atau untuk menutup kemungkinan bahwasanya akan dipahami kalamullah di sini kalam yang majazi, kalam yang konotatif, yang kiasan. Jadi andaikan firman-Nya hanya wa kallamullahu Musa, bisa jadi dipahami Allah Ta'ala kalam di sini bukan berbicara, namun bisa dalam makna konotatif, makna kiasan, bukan bicara yang hakiki, bukan bicara yang sebenarnya. Kalau hanya seperti itu, wa kallamallahu Musa. Namun ketika ada kata-kata taklima, ada masdar di situ, maka ini sudah menutup kemungkinan bahwasanya kalam di sini kalam majazi. Tidak ada kemungkinan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kalam tersebut adalah kalam hakiki. Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun, andaikan di bumi semua pohon-pohonnya jadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, setelah itu laut-laut sebanyak 7 laut yang ada di bumi dikali 7 itu dijadikan untuk tintanya, manafidat kalimatullahi, maka tidak akan habis kalimat Allah. Innallaha azizun hakimun, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha hikmah hukumnya. Surat Luqman ayat 27. Dzalika li'anna amrahu kalamun wa nahyuhu kalamun. Yang demikian karena perintah Allah itu kalam, berupa kalam, dan larangan Allah juga berupa kalam. Wa ata'uhu kalamun wa man'uhu kalamun. Pemberian Allah juga berupa kalam. Ketika Allah tidak memberikan juga itu berupa kalam. Wa khalquhu kalamun, demikian juga penciptaan Allah berupa kalam. Wa ifna'uhu kalamun, ketika Allah membinasakan sesuatu juga kalam. Artinya ketika Allah melakukan sesuatu, Allah kalam. Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Maka tidak akan habis. Karena Allah terus-menerus memberikan, Allah terus-menerus menciptakan, Allah terus-menerus melarang, Allah terus-menerus memerintahkan dan seterusnya. Famuta'alliqatul kalami 'amatun 'azimatun wa katsiratun. Maka semua perkara yang terkait dengan kalam Allah itu sifatnya ammah, sifatnya umum, 'azimah, sangat besar, sangat agung, dan sangat katsirah, sangat banyak. Yatakallamu ta'ala bima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Allah Ta'ala berkata-kata dengan perkataan yang terkait dengan zat-Nya, yang terkait dengan sifatnya, yang terkait dengan nama-namanya juga, dan juga perbuatan-perbuatannya.
Waqad akhbara ta'ala an dzalika wa abda wa aada. Dan Allah Ta'ala kabarkan itu semua, dan Allah abda, dan Allah tampakkan itu, wa aada, dan Allah lakukan itu berulang-ulang. Wa yatakallamu bima yata'allaqu bi jami'i makhluqatihi. Dan Allah Ta'ala juga berkata-kata dengan perkataan yang terkait dengan seluruh makhluknya. Bil ahkamil qadariyati, yaitu yang terkait dengan urusan takdir. Wal ahkami syar'iyyati, dan juga terkait dengan hukum-hukum syar'i. Wal ahkamil jazaiyati, dan terkait dengan ganjaran-ganjaran. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata kepada malaikatnya untuk menjalankan urusan-urusan di dunia yang terkait dengan takdir. Si fulan mati, si fulan lahir, si fulan kecelakaan, si fulan sakit. Ini hukum-hukum terkait dengan takdir. Dan juga Allah Ta'ala berkata-kata dalam urusan syar'i, berupa wahyu kepada para nabi, para rasul. Dan juga Allah berkata-kata dalam hukum jazaiyah, ganjaran. Ya. Allah Ta'ala berikan pahala kepada si fulan, Allah berikan dosa kepada si fulan, dan seterusnya. Wa kalimatuhu kulluha haqqun wa 'adlun wa sidqun. Dan kalimat Allah semuanya itu hak, semuanya itu benar, semuanya adil, dan semuanya adalah kejujuran. Fa innahu ta'ala yaqulu al-haqqa sidqan fil akhbari. Maka Allah Ta'ala bicara kebenaran, dan Allah bicara kejujuran dalam kabar-kabarnya. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang paling jujur, yang paling benar perkataannya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa adalan fil ahkami, dan Allah Ta'ala juga berkata-kata dengan perkataan yang adil dalam hukumnya. Wal awamiri wan nawahi, dan Allah juga adil dalam larangan-larangannya. Allah adil dalam perintah-perintahnya, dan juga Allah adil dalam larangan-larangannya. Allah Ta'ala katakan, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang paling bagus hukumnya, siapa yang paling baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat Al-Maidah ayat ke-50. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.